Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Trisyawan dari kelas R01 Prodi Informatika. Saya ingin menjelaskan singkat saja ya tentang ujian akhir semester Matematika Informatika 2. Nah, karena saya NPM-nya ganjil, saya sudah diberi ketentuan oleh dosen, yaitu kelasnya itu 7, intervalnya 8, N-nya itu 80. Nah, di sini saya buat nih ya data nilai UAS SD Tadika Mesra. Dari nilainya dari 44 sampai 97. Nah, totalnya ini 80. 80 nilai N-nya. Kita lihat sebelum kita lanjut, di sini soalnya itu kita diberi ada pertama itu ada tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi kumulatif, gambar grafik, rata-rata biasa dan singkat, modus, median dan kuartil, desil persentil, standar deviasi dan variansi, koefisien variansi dan standar skor. Kita pertama lihat dulu tabel distribusi frekuensi. Nah, bisa lihat ini ada kelas, tali, frekuensi, titik tengah kelas, tepi atas kelas, tepi bawah kelas, ada frekuensi relatif. Oke, sebelum itu kelas. Menentukan kelasnya gimana sih? Nah, ini kan ada apa ya namanya ya? Interval. Intervalnya itu 8. Tahu dari mana nih kelasnya? Kalau intervalnya bisa 8. Nah, caranya adalah bisa 40 salah. 48 dikurang 40. 56 kurang 48 dan seterusnya. Nah, hasilnya itu adalah 8. Berarti intervalnya adalah 8. Oke, lanjut. Frekuensi. Frekuensi tuh kok bisa tahu ada 4 ada 7 dari mana? Dari data nilai ini ya sebelumnya nih. Kita buat nih. Misalnya 40 sampai 47. Frekuensinya 4. Masa sih kita lihat nih. Kita lihat ya. 40 sampai 47 ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 frekuensinya. Kalau yang 48 sampai 55, 7. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar ya. Dan seterusnya. Lanjut kita lihat tabel ini. Titik tengah kelas. Nah, cara menentukannya gimana titik tengah kelas itu? Caranya adalah titik bawah kelas ditambah titik atas kelas dibagi 2. Kok bisa tahu yang mana titik atas kelas titik bawah kelas? Nah, kita lihat dari sini. Misalnya kita ambil contoh yang 40 47. Titik bawah kelasnya itu adalah 40 dan titik atas kelasnya itu adalah 47. Nah, ditambah nih 40 tambah 47 dibagi 2. Hasilnya adalah titik tengah kelasnya. Selanjutnya kita lihat tepi atas kelas. Tepi atas kelas tuh caranya gimana sih? Caranya adalah nih, titik atas kelasnya nih misalnya mana ya ini? Misalnya kita ambil lagi nih 47. 47 tambah 0,5 hasilnya 47,5. 55 tambah 0,5 55,5 dan seterusnya. Selanjutnya tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu sampingnya nih 40, 48, 56. Nah, dikurangi 0,5. 40 kurang 0,5 39,5. 48 kurang 0,5 47,5 dan seterusnya. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Caranya gimana sih? Frekuensi dibagi N dikali 100. Frekuensinya ini ada 4, 7, 9, 13, 19. Nah, totalnya itu 80. Dibagi N. N-nya berapa? N-nya 80. Dikali 100%. Hasilnya ya. Lihat ya. Lanjut. Tabel distribusi kumulatif. Nah, tabel distribusi kumulatif itu dibagi 2. Ada kurang dari, ada lebih dari. Nah, kelasnya itu kita pakai tepi bawah kelas. Ya. Yang sebelumnya sudah kita hitung ini. Kita taruh sini semua set datanya. Kita lihat yang pertama 39,5. Frekuensinya berapa? 0. Loh, kok 0? Karena kan nggak ada nih yang di bawah 39,5 tuh nggak ada. Karena kita mulainya dari 40. Jadi 0.
Selanjutnya ada 47,5. Ada 4 frekuensinya nih. Di bawah 47,5 ada 4 ya. Lanjut. 47, salah. 55,5. Ada 11. 11 dari mana? Dari 4 tambah 7. 7-nya dari sini. Kan di bawah 55,5. Dan ini sampai 5. Jadi ini sampai sini tambah. Selanjutnya juga begitu, tinggal ini tambah frekuensinya ya. Nah, sampai 80, sampai 96,5. Selanjutnya lebih dari 39,5. Totalnya adalah 80. Loh kok bisa? Kan nilainya kan di atas 39,5 semua. Nah, 80 nih. Dari sini sampai sini. Yang di lebih dari 47,5 itu cuma 76. Dari mana? Dari sini sampai sini. Nah, ini 4 dari sini ya, dikurangi dari 4. Dan seterusnya. Lanjut. Ada gambar grafik. Di sini ada grafik histogram, bisa dilihat, dan pie chart. Wah, kok hilang? Nah, ini dia. Pie chartnya di sini. Oke. Kita lanjut. Ada min, rata-rata. Nah, kita rata-rata di sini ada singkat dan biasa. Sebelum itu kita lihat dulu sini. Ada kelas, frekuensi, titik tengah. Lah ini apa nih? X kali FI. Nah, sebelum itu nih, X itu kan titik tengah dikali FI. Buat apa dikaliin? Buat ngitung ini min nanti, oke? Habis ada UI. UI itu apa ya? Bilangan tengah, garis bilangan tengah. Seperti itulah kira-kira. Di sini saya ambil tengah-tengahnya itu di sini. 1, 2, 3, 4 ada di interval keempat. Oke? Nah, kalau ke atas itu dia negatif, dia ke bawah itu positif. Ada 0, min 1, min 2, min 3, dan 1, 2, 3. Lanjutnya, nah, buat apa sih ini kita kali-kali ini? Nanti kita menghitung ini. Sebelum itu kita perkaliin dulu ya. Ada XI. XI apa? Titik tengah dikali FI. FI itu frekuensi. Jadinya 43,5 kali 4 dan seterusnya. Setelah itu ditotal. Buat apa sih? Soalnya nanti kita hitung itu ada sigma. Nah, sigma itu total. Oke? Nah, UI, FI. UI yang ini, FI yang ini. Dikali juga ya, di total. Habis itu, nih, di total. Oke, lanjut. Kita langsung cari saja. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per N. X bar sama dengan 5806, 5806 nih. Ini ya, XI FI nya per 80. 80 dari mana? Tadi awal-awal kita ya, N nya itu 80. Oke. Hasilnya adalah 72,5. Nah, kita coba min singkatnya. Harusnya hasilnya itu sama. Makanya kita lihat dulu nih. X sama dengan X0. X0 dari mana X0? X0 tuh ini. Ini ya, kelihatan ya, 0. Yang ini nih. 4 tengah-tengahnya. Tambah I. I itu apa? I itu interval. Masih ingat? Intervalnya adalah 8. Oke. 50 bagi 80 UEFI ini ya, 50. Mana tuh? Nih, 50. Nah, X sama dengan 67,5 tambah 5. Hasilnya adalah 72,5. Hasilnya sama. Lanjut. Kita ke modus. Modus itu biasanya diambil dari frekuensi terbanyak. Nah, frekuensi terbanyak itu ada di sini. Ada di 1, 2, 3, 4, 5, 19. Di frekuensinya 19 dia ya, di interval kelima. Lanjut, modusnya mana? Nih, B. Dapat cara dari B-nya gimana sih? Nih, B kan MO sama dengan B plus I X delta 1 per delta 1 plus delta 2. Nah, cara mencarinya BS 72 dikurang 0,5. Nah, kita ambil yang bawah, kelas bawah tadi. Hasilnya adalah 71,5. Delta 1 sama dengan 19
Oke, sebelum itu delta 1. Yang mana delta 1? Nih, delta 1 ya. 16. 13 yang mana? Jadinya tuh sebelum modus, nilainya itu frekuensi sebelum modus, jadinya itu 13. Delta 2 nya itu yang sesudah modus adalah 18. Oke, lanjut. Delta 1 sama dengan 19 kurang 13 sama dengan 6. Delta 2 nya 19 kurang 8 sama dengan 1. I intervalnya adalah 8. Masih ingat? Oke, lanjut. MO sama dengan B. B nya tadi nih, B plus I kali delta 1 bagi delta 1 plus delta 2. Kita masukkan nilainya. 71,5 ditambah 8 kali 6 per 6 plus 1. Hasilnya adalah 71,5 tambah 6,8 adalah 78,3. Jadinya modusnya adalah 78,3. Lanjut ke median. Median kita cari dulu ya. N per 2 sama dengan 80 bagi 2 sama dengan 40. 40 terletak pada interval kelima, yaitu data 7279. Tahu dari mana? Nih, 40 ya. Datanya ke nih, data ke ini. Kelima, interval kelima nih jadinya nih. 34 sampai 52. Nah, ketahuan ya di sini. FI-nya 19. Dapat lagi. Kita masukkan. Oke, B-nya adalah 72 dikurang 0,5 karena tetap bawah kelas sama dengan 71,5. FMD-nya 19. Ini 19. F-nya, F besarnya 33. Ini ya, F besar 33. I-nya interval 8. Lanjut. Kita lihat rumusnya. MD sama dengan B plus I kali N per 2 dikurang F besar per FMD. Kita masukkan nilainya. MD sama dengan 71,5 ditambah 8 dikali 80 per 2 dikurang 33 dibagi 19. MD sama dengan 71,5 ditambah 8 kali 7 per 19. Hasilnya adalah 71,5 ditambah 2,94. Medianya adalah 74,44. Oke. Kita lanjut ke kuartil. Q1 ya, di sini kita ambil Q1. Kita menghitungnya Q1 dan Q3. Oke, kita Q1-nya dulu. N bagi 4 data ke 80 dibagi 4 adalah hasilnya adalah 20. Terletak pada interval ketiga. Tahu dari mana? Nih, 1, 2, 3. Datanya adalah 20. Oke, ketemu ya. Yaitu 56 sampai 63. B sama dengan 56 dikurang 0,5 hasilnya 55,5. F Q1 sama dengan 9. F besarnya 11. F Q1 nya 9. F besarnya 11. Seperti tadi ya. I intervalnya itu adalah 8. Q1 sama dengan B plus I dikali N per 4 dikurang F per F Q1. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Q1 sama dengan 55,5 plus 8X dikali 8 kali 80 bagi 4 dikurang 11 per 9. Hasilnya adalah 8 kali 9 per 9. Nah, 9 per 9 ini coret aja ya, disilang set set. Nah, jadi sisa 8. Jadinya 55,5 ditambah 8 hasilnya adalah 63,5. Lanjut ke Q3. 3 ya, Q3. 3N dibagi 4. Data ke 3 dikali 80 bagi 4 hasilnya 240 dibagi 4 ke 60. Data ke 60 terletak pada interval ke-6, yaitu 60 ya, 53 sampai 70, 80 sampai 87. Nah, B-nya itu kan 80 nih. 80 dikurang 0,5 adalah 79,5. F Q3 sama dengan 18. F besarnya 52. Intervalnya 8.
Kita lihat rumusnya, Q3 sama dengan B plus I dikali 3N bagi 4 kurang F per FQ3. Kita masukkan nilainya, 79,5 ditambah 8 kali 80 kali 3 dibagi 4, habis itu dikurangin 52 per 18. Hasilnya adalah 60 dikurang 52 dibagi 18. Jadinya 8 per 18. Nah, 8 kali 8 dibagi 18. Hasilnya adalah 3,5. 79,5 ditambah 3,5. Hasilnya adalah 83 nih kuartil 3-nya ya. Lanjut ke desil. Desil itu datanya dibagi 10. Di sini saya pakainya D6. Oke. 6N dibagi 10 sama dengan 6 kali 80 per 10 sama dengan 48. Data ke 48 terdapat pada interval kelima, yaitu 72 sampai 79. Mana nih? 48 di sini ya. Oke, lanjut. B sama dengan 72 dikurang 0,5 sama dengan 71,5. FD sama dengan FD 6 nih, 19 nih. F besarnya nih 33. I-nya 8. Jawabannya nih, lihat rumusnya. D6 sama dengan B plus I dikali interval kali 6N dibagi 10 dikurang F besar per FD6. Kita masukkan nilainya. 71,5 ditambah 8 dikali 6 kali 80 dibagi 10 dikurang 33 per 19. 71,5 ditambah 8 kali 48 kurang 33 dibagi 19. Hasilnya adalah 15 per 19. Nah, 8 kali 15 dibagi 19. Hasilnya adalah 13,33. Setelah itu, 71,5 ditambah 13,3. Hasilnya adalah 84,83. Selanjutnya kita ngitung persentil. Persentil itu datanya dibagi 100, oke? Kita di sini ambilnya P50. 50N dibagi 100. 5 kali 8 40. 4000 ya. Jadinya tambahin aja 0 ya. Dibagi 100 sama dengan 40. Terletak pada data kelima. Aduh, interval kelima lagi nih. Mana interval kelima? Nih. 40 di sini lagi ya. Ketemu lagi kita di sini. 72 dikurang 0,5 sama dengan 71,5. FP50 sama dengan 15. Nih, 19 ya. F50 nya 19 nih, di sini 19. F besarnya 33, intervalnya 8. Lanjut. P50 sama dengan B plus interval kali 50N per 100 dikurang F dibagi F50. Kita masukkan nilai yang ini. Kita masukkan ke rumus. 71,5 di 8, habis itu tambah 8 kali 50 kali 80 dibagi 100 dikurang 33. Hasilnya adalah 40. Ini hasil penjumlahannya adalah 40. 40 dikurang 33 adalah 7. 7 dibagi 19 ya. 8 kali 7 dibagi 19. Hasilnya adalah 2,52. 71,5 ditambah 2,52 adalah 74,02. Nah, lanjut ke standar deviasi dan variansi. Dilihat tabelnya. Standar deviasi dan variansi. Nah, lihat nih rumusnya nih. S sama dengan interval dikali. Nah, akarnya ini sebenarnya sampai sini ya, sampai ujung. Diakarin semua. Sigma UI pangkat 2 lah. UI pangkat 2. Nah, ini makanya itu kita di tabel ini ada UI kali UI. Nah, ini UI kali UI. Habis itu dikali FI. Wah, ini nih. Sudah kita hitung tadi ya. Nih, datanya di sini semua. Di jumlahnya. Dikurang sigma UI kali FI. Nah, ini. Jumlahnya 50. Dibagi per N. Nah, N-nya berapa sih? N-nya 80. Lanjut. S sama dengan 8 dikali akar 254. Nih, 254 yang tadi ya.
254 nih per 80 dikurang 50 per 80 pangkat 2. Oke, lanjut. 8 dikali akar pangkat ya 3175 di 3,75 ditambah 0,50 pangkat 2. 8 kali 3175 plus 0,25. Nah, ini kedobelan nih ya. 8 akar pangkat 3,425. Hasilnya adalah 8 dikali 1,850 adalah 14,8. Nah, ini hasilnya nih. Variansinya berapa? S pangkat 2. Nah, ini S-nya ini 14,8 dipangkatin 2. 14,8 pangkat 2. Hasilnya adalah 209,04. Lanjut ke koefisien variansi CV. Nah, S per X bar. Waduh, X bar yang mana tuh? Nanti ya, kali 100%. Nah, S-nya mana? 14,8. X barnya tadi yang kita dihitung di itu, di bagian rata-rata biasa tadi. Nah, di situ X bar. Lanjut, X bar kita tuh adalah 72,5. 14,8 per 72,5 dikali 100. Hasilnya adalah 20,41%. Standar skornya adalah Z sama dengan X bar kurang X per S sama dengan 79 dikurang 72,5 per 14,8. Hasilnya adalah 0,43. Tuh, standar skornya ya, Z-nya, standar skor. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, tadi itu baru satu soal, sekarang soal nomor 2. Oke, masih semangat? Lanjut. Kemungkinan kita di sini pakai apa ya? Nih, kita baca ya. Kemungkinan seorang anak tidak diimunisasi adalah 1/5 pada tanggal 30 September 2030. 2030. Nah, ini anggap aja soal tadi ya, jangan dianggap serius. Di klinik Anda terdapat 4 orang anak. Berapakah peluang dari anak tersebut 2 orang belum mendapat imunisasi? Jawabannya langsung kita selesaikan dengan polinomial identifikasi terlebih dahulu. Total N-nya adalah 4. Yang diinginkan atau harapan adalah X-nya adalah 2. P-nya adalah 1/5. Karena P plus Q sama dengan 1, maka didapat Q sama dengan 1. 0,2 sama dengan 0,8. Kemudian digunakan penyelesaian dengan menggunakan rumus distribusi binomial. Oke, lanjut. Px sama dengan N1 per N dikurang X. X sama dengan dikurang Px dikurang Qn kurang X sama dengan P 4 per 2 4 pangkat ya dikurang 2 4 kurang 2 0,2 pangkat 2 dikali 0,8 4 pangkatnya ya 0,8 pangkat 4 kurang 2. Hasilnya adalah 4 tik 3 tik 2 tik 1 dikali 1 dibagi 2 kali 1 lalu 0,2 pangkat 2 dikali 0,8. Hasilnya adalah 0,154. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.